Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita bertemu kembali dalam Efrata Diffusion. Wabah COVID belum berlalu, bahkan muncul varian baru, Alpha, Delta, Gamma, bahkan ada yang lain. Orang yang terpapar begitu banyak, rumah-rumah sakit yang menampung pasien COVID penuh, obat-obatan pun langka, korban meninggal terus bertambah. Orang yang mau dimakamkan harus antri, penggali kubur kerja lembur sampai malam. Ada yang bertanya, di mana Tuhan? Mengapa ia diam? Mengapa ia tidak bertindak? Terlalu banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup ini. Kita tidak pahami. Kita bertanya, namun tidak menemukan jawaban. Jangan diam dalam kebingungan. Dengar apa yang disampaikan orang bijak. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Amsal 25 ayat kedua. Rahasia manusia saja sulit dipahami, apalagi rahasia Allah. Siapa gerangan yang memahaminya? Sia-sialah usaha manusia memahami rahasia Allah, karena ada hal-hal yang disembunyikan Allah tidak dinyatakan kepada manusia. Dalam Ulangan 29 ayat 29 dikatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Seorang ayah bertanya kepada Tuhan, mengapa anak yang dinanti-nantikan sejak lama dengan penuh doa cepat dipanggil oleh Tuhan? Padahal anak itu pintar, cinta Tuhan, punya cita-cita jadi hamba Tuhan. Tapi semester 8 di sekolah teologi dia terpapar dengan virus corona dan meninggal. Itulah anak satu-satunya. Keluarga berduka. Kadang hati kecil sang ayah bertanya, mengapa Tuhan izinkan ini terjadi bagi keluarga kami? Mengapa anak yang kelahirannya diminta dengan doa mati di masa muda? Yang satu ditimpa kemalangan, yang lain didiagnosa menderita kanker stadium akhir, padahal sudah menjaga pola makan, rajin olahraga. Yang lain lagi mengalami kehancuran ekonomi, usaha bangkrut, dan sederetan masalah dapat kita kemukakan. Mereka yang ditimpa masalah adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan. Apakah Tuhan tidak peduli sama mereka? Apakah Tuhan tidak sanggup menolong mereka? Di mana Tuhan? Mengapa Tuhan tidak hadir? Apa yang kita lakukan ketika tidak memahami Tuhan? Ketika kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, berpeganglah erat-erat pada firman Tuhan, seperti yang disampaikan Rasul Paulus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8:28. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam perjalanan hidup orang-orang percaya, suatu hari kita akan bertanya tentang kehadiran Tuhan, karena kita akan menghadapi hal-hal yang kita tidak pahami. Saat-saat kita mengalami goncangan emosi, mari kita menjaga hati, jaga pikiran, hati-hati terhadap iblis yang menggoncang iman kita. Tetaplah berpegang pada firman Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam perjalanan hidup kami, ada masalah, ada pergumulan, ada hal-hal yang kami tidak mengerti. Mengapa Tuhan izinkan kami alami?
tolonglah kami berpegang pada firman-Mu, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya. Tuhan, kami terbatas mengerti rahasia Allah, tetapi di dalam ketidakmengertian kami berpegang pada firman-Mu. Tuhan, semua rancangan-Mu indah bagi setiap orang percaya. Kuatkan, teguhkan hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.